Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampailah hadis yang ke 677 ini yang akan datang ini tentang persoalan-persoalan keamiran ya, kepemimpinan. Di bab yang ke-81 tentang larangan meminta jabatan atau memilih untuk meninggalkan satu wilayah karena dianggap tidak diperlukan. Di bab yang ke-81 di hadis yang terakhir di bab ini. Baiklah, langsung saya bacakan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innakum satakhrisuna 'alal imarah. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kalian itu satahrisuna, kalian akan rakus menginginkan ya, alal imaroti, atas keamiran atau kepemimpinan. Wasatakunu nadamatan yaumal qiyamah, dan akan menjadikan penyesalan di hari kiamat. Rawahu Bukhari, meriwayatkan hadis ini Imam Bukhari. Jadi hadis ini tentang masuknya di bab ini ya larangan untuk berkeinginan yang tinggi atau bahasanya rakus ke jabatan, ke satu kepemimpinan. Kalau dia sudah rakus, ini akan menjadikan satu penyesalan di akhirat kelak. Orang namanya apa saja kalau rakus itu tidak baik. Ada sesuatu yang dia inginkan, apa yang dia rakuskan itu. Jadi kepemimpinan dalam Islam itu dibutuhkan. Bahkan di hadis-hadis yang telah lewat, bagaimana loyalnya seorang rakyat kepada pemimpinnya. Bahkan raja-raja kafir dulu salut kepada sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena begitu ketaatannya kepada beliau, begitu sami'na wa ata'na, diperintah apapun tidak pernah dia itu mengabaikan, sekaligus urusan peperangan. Urusan peperangan kita bisa bayangkan ketika di perang Uhud itu berlapis-lapis sahabat itu membentengi Rasul. Jadi begitu satu lapis dia terbunuh, kemudian dilapisi lagi beberapa orang. Intinya menyelamatkan beliau Nabi Muhammad SAW. Jadi sahabat itu rela gugur melindungi pimpinannya. Dia beranggapan atau dia itu berkeyakinan kalau saya yang gugur tidak jadi masalah. Tapi kalau sampai Rasulullah SAW yang gugur, akan tamatlah riwayat Islam pada saat itu. Jadi mengorbankan bukan hanya hartanya saja, tetapi nyawanya. Maka ketika sahabat ini diserukan untuk hijrah ini, sebagian merasa ringan sekali. Ringan, cuman pindah tempat saja kok. Ini ringan. Cuman meninggalkan harta saja kok. Dia ringan. Karena harta itu menurut sahabat itu cuman dipegang di tangan saja. Artinya tidak dimasukkan ke hati. Sehingga ketika harta itu lepas, maka hatinya ya terselamatkan. Enggak dipikir dong, tidak dimasukkan ke hati kok. Seperti Suhaib bin Amr Ar-Rumi itu kan, Masya Allah,
dia seorang yang kaya raya. Ketika mau menyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagian hartanya dikemas, ditukarkan dengan kepingan emas yang berkarung-karung. Tapi ketika diminta oleh orang kafir untuk menyelamatkan dirinya, yang penting harta ini ditinggal, kamu selamat menyusul Muhammad, kata mereka. Diberikan. Jadi bapak-bapak ini kalau saya meninggalkan harta ini, saya dibiarkan, silahkan ambil. Nah, inilah salah satu syarat. Termasuk satu kepemimpinan ini juga seperti itu. Kecuali kalau memang kepemimpinan itu dibutuhkan, karena muslim ini juga dibutuhkan. Nyatanya juga begitu ya. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka muslimin pun mengambil sikap begitu cepat, dia bermusyawarah mengambil satu pimpinan untuk dijadikan ikutan, ya, yang dijadikan satu ketaatan kepada seorang pemimpin, dan merupakan taat kepada pemimpin itu salah satu bentuk dia sebagai orang yang beriman, karena diserukan oleh Allah Ta'ala atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, orang-orang yang beriman itu seruannya, hitopnya kepada orang-orang yang beriman. Nah, sahabat-sahabat juga begitu. Nah, Rasul itu dihargai luar biasa oleh sahabat seperti itu. Apalagi soal jabatan. Nah, walaupun ada 1-2 sahabat yang meminta jabatan karena menginginkan sesuatu perubahan yang lebih baik. Dia menginginkan, dia punya pendapat itu, dengan pendapat dia itu dia beranggapan akan lebih baik. Seperti Abu Dzar yang lain kan, bukan Abu Dzar ini termasuk orang yang rakus, bukan. Dan bukan Abu Dzar ini bukan termasuk orang yang menginginkan satu jabatan untuk kepentingan, tidak. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mensabdakan kecintaan kepada Abu Dzar ini sebagaimana beliau itu mencintai pada dirinya sendiri. Insyaallah. Jadi hadis ini, kalian itu rakus kepada kepemimpinan, menginginkan satu kepemimpinan, pada kepemimpinan yang kalian rakuskan itu akan menjadi penyesalan di akhirat kelak. Kenapa? Jadi penyesalan karena kerakusannya itu. Sebagai tanggung jawab, tanggung jawab mengemban tugas, dimintai satu persatu pertanggungjawaban rakyatnya. Punya rakyat satu dia dolimi, dan dia akan di hadapan Allah Ta'ala itu akan mendapatkan satu pengadilan yang seadil-adilnya. Apalagi 2, apalagi 3. Hadis yang sudah lewat, makanya Abu Dzar Al-Ghifari tidak dibebankan atau tidak diberi amanah sebagai jabat ini meskipun memimpin 2 rakyat saja tidak. Karena Abu Dzar ini berpendapat, ya, orang yang menyimpan bahan makanan pokok lebih dari 3 hari itu sudah orang yang kaya raya. Maka tidak memperbolehkan menyimpan harta makanan pokoknya lebih dari 3 hari 3 malam. Dan ini yang berbeda dengan pendapat sahabat-sahabat yang lain. Kita tinggalkan di bab yang ke-81, kita masuk ke bab yang ke-82. Babu hasil sultani wal qadi wa ghairihima, bukan iya ya, wa ghairihima. Bab tentang hasungan kepada sultan dan penguasa, wal qadi dan hakim, artinya wakafi, ya, dan hasungan kepada al-qadi, kepada hakim, wa ghairihima, dan kepada selain keduanya. Artinya hasungan ini tidak hanya kepada sultan dan hakim saja, selain keduanya juga. Min wulatil umuri, untuk mengurusi perkara-perkara alat tikhodi, atas pengambilan
wazirin dan wazir. Wazir itu pembantu nggih. Pembantu solihin yang solih. Wa tahdirihim dan kewaspadaan kepada mereka min kuronai dari teman pertemanan asui yang jelek. Wa qabuli minhum dan waspada maksudnya penerimaan dari mereka. Bab ini hasungan kepada pemimpin ya, penguasa dan kepada hakim juga, kepada selain keduanya juga untuk mengurusi perkara-perkara yang atas pengambilan atau pengangkatan pembantu dia. Kalau presiden mungkin ya menteri-menterinya mengurusi itu perkara-perkara itu supaya mengambil wazir-wazir yang solih dan harus waspada dari pertemanan yang jelek untuk menerima minhum dari mereka pertemanan yang jelek. Artinya seorang pemimpin itu ada penasihat-penasihat yang baik dan juga penasihat-penasihat yang jelek. Begitu. Dihasung untuk mengangkat wazir atau pembantu-pembantu yang solih. Nanti akan tergesek dengan kesolihan dia. Jadi kalau Rasul itu mengibaratkan pertemanan itu sampai seperti orang penjual minyak wangi kan. Dekat-dekat minyak wangi, meskipun dia tidak beli maka dia akan terkena wanginya. Dia lewat di belakangnya mengikuti dia, orang menyangka yang wangi itu siapa tidak tahu. Kok penjualnya atau dia yang pakai. Dia menganggap dua-duanya wangi. Dan kalau yang jelek itu seperti orang tukang pandi ini, tukang pandi besi ini. Ya. Tidak mandi pun dia akan kena beduknya, kena baunya dan lain sebagainya. Nah, kejelekan seperti itu. Maka kalau pemimpin yang baik maka dia akan mengambil satu wazir atau pembantu yang baik. Itu dulu pernah di zaman Umar radhiyallahu anhu itu ditawari seorang katib ya, seorang penulis sekretaris kan. Itu seorang Nasoro pada saat itu ya, orang ahli kitab, tapi dia memang didijannya pintar sekali. Arobab soal penulisan dan hitung-hitungan itu diajukan ya. Ya Amirul ini orang ahlinya ini pintar kali. Umar itu berdiri marah gitu ya, marah. Jadi tidak menganggapkan suatu keilmuan yang seperti itu mengalahkan kedekatan dia kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika hijrah, dia justru mengambil teman itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tidak mengambil Umar. Meskipun dalam hitung-hitungan akal ditemani Umar itu tidak ada orang berani. Rasul kan dikejar-kejar ketika mau hijrah itu. Dan tidak mengambil Umar saja yang ditakuti orang kafir, tidak. Tapi mengambil Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena apa? Abu Bakar As-Siddiq ini orang yang pertama kali begitu orang itu mendustakan tentang dakwah beliau, dialah yang membenarkan, maka dijuluki As-Siddiq gitu. Dan orang pertama kali membenarkan dakwahnya Nabi. Dan juga Abu Bakar As-Siddiq ini kelebihannya luar biasa. Dia menginfakkan semua hartanya untuk sabilillah. Maka tidak ada zakatnya. Semuanya dipakai sabilillah, ada zakatnya. Masuk Khalid bin Walid itu hartanya semuanya dititipkan pada sabilillah. Dan sahabat-sahabat lainnya juga ada yang seperti itu. Tapi tidak mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka pantaslah ketika beliau menempatkan dalam hal di bi'run, di sumur, di orang-orang seperti diurutkan itu. Orang-orang yang jatahnya masuk surga itu, titelnya di surga itu derajatnya kayak diurutkan. Abu Bakar dulu, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali dan lain sebagainya. Ini kemudian disabdakan ini adalah orang-orang yang ahli surga. Diurutkan. Dalam khalifah pun juga seperti itu.
Qala Allah Ta'ala, berkalam Allah Ta'ala, al-akhillah, pertemanan yang akrab, pertemanan yang dekat, yauma idin, pada hari itu, maksudnya yauma idin ini hari kiamat, ba'duhum, sebagian mereka, liba'din, pada sebagian yang lain itu aduun, jadi musuh, ilal muttaqina, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi pertemanan mereka ketika di dunia ini sehidup semati, ya mengadi, dia ngaku dia bosnya, mungkin itu ya, dia anggap muridnya, bahkan apa-apa mereka itu menambatkan kepada pimpinannya, seolah-olah pimpinannya itulah yang menjadikan selamat dan tidaknya di akhirat kelak. Sebagian mereka dengan sebagian yang lain itu menjadi musuh. Adallana minal jinni wal insi, menampakkan daripada kelompok jin dan manusia itu, dia akan menempatkan di tahta aqdamina, saya akan menempatkan pertemanan saya di dunia ini di bawah telapak kaki saya dan mereka, permintaan mereka. Dan orang ini di akhirat kelak itu pertama kali orang-orang kafir, ada orang yang hidupnya ini dihabiskan untuk dunia, itu pertama kali pasti dia itu seruannya itu laula akhortani ila ajalin qarib, ya Allah, iya, kami ini diberikan satu jatah umur lagi yang dekat saja, yang sebentar saja, karena kan fasodaq wa aku minas sholihin. Dia melihat harta bendanya yang dia anggap untuk bisa menyelamatkan, ternyata ma'abna anni maliyah, ternyata harta bendaku mana, tidak bisa menyelamatkan. Halaka anni sultaniyah, ayat itu. Bahkan kedudukanku yang tinggi tidak ada, tidak bisa menyelamatkan azab Allah Ta'ala. Maka meminta kepada Allah Ta'ala supaya diberikan jatah umur atau waktu sebentar saja, dia akan mensedekah semua hartanya, kemudian dia akan menjadi orang-orang yang soleh. Penyesalan mereka, lain kan jadi musuh, pertemanan menjadi musuh satu sama lain. Ini di ayat Az-Zukhruf, ya, surat Az-Zukhruf ayat yang ke-67. Ini bisa dilihat di sana, ya. Kalau yang punya tafsir bisa dibaca tafsirnya. Hadis yang pertama dari bab ini 678, An Abi Sa'idin wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma ba'atsallahu min nabiyyin. Dari Abi Sa'id dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, hadis ini dari dua sahabat, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ba'atsallahu min nabiyyin, tidaklah Allah Ta'ala itu mengutus dari seorang nabi, walastakhlafa min khalifatin, dan tidaklah seorang khalifah pengganti dari pengganti, ya, seorang khalifah, dan juga tidaklah Allah Ta'ala itu mengutus khalifah dari khalifah itu illa, kecuali kanat adalah lahu padanya, pada khalifah ataupun nabi tadi, bitonatani, dengan dua teman. Itu juga ada teman. Teman di sini adalah orang yang membujuk dia, salah satu kebaikan. Jangan dikira Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu itu juga tidak diajak musyawarah oleh orang-orang kafir. Dulu orang kafir Mekah itu punya kelompoknya, dia beri nama. Kalau di Indonesia mungkin, kalau sekarang itu mungkin partai itu punya kelompok. Kelompok itu Abu Jahal nih, grup.
Abu Sufyan pada saat itu yang belum masuk Islam itu. Dia dimasalahkan bahwasanya kelompoknya dia menyebutnya adalah orang-orang yang terkena sihir kan gitu ya. Nah, Rasulullah dianggap orang kena sihir. Orang yang yang majnun bahkan insyaallah ini mereka. Itu menganggap membahayakan daripada kelompok mereka. Dia menginginkan sesuatu kewibawaan yang besar di kalangan Arab, sementara ada orang yang penyaingnya. Akhirnya bingung sampai ditawari ya lewat pamannya itu gitu, supaya menghentikan dakwahnya dan ditawari kalau menginginkan perempuan, mana perempuan yang paling cantik di negara ini ya, di Arab ini, di Mekah ini, tak carikan mana yang disukai nanti tak nikahkan. Kalau menginginkan satu kekayaan, kita semua mengumpulkan harta benda yang kasih dia. Kalau dia menginginkan satu jabatan, kita pakai Muhammad itu menjadi pimpinan kita. Itu kan top-topan. Lewat pamannya itu dengan syarat meninggalkan dakwah. Nah, kalau dakwahnya Nabi itu memang mencari jabatan, meskipun rampung, dadeknya pimpinan nomor 1, goleknya bojo sing paling wahyu, goleknya harta benda yang terbanyak, mereka siap mengumpulkan harta untuk beliau. Kalau menginginkan itu semua dunia, tapi Rasul kan begitu disampaikan bahkan lebih daripada itu. Seandainya dia bisa meraih matahari di tangan kanannya, bulan di tangan kirinya, itu pun tidak akan melepaskan daripada Islam. Wa man adlamu mimman iftara alaihi kadziba wa huwa yud'a ilal Islam, kan itu gitu. Ada orang yang paling jeleknya atau paling orangnya paling kedolimannya dibandingkan dengan orang yang ketika Islam itu diseru kepadanya tapi dia bohong. Paling orang berbutul bacanya. Karena Rasulullah tidak seperti itu, tidak sebagaimana orang-orang yang sekarang ini. Ya, semua itu dititipkan kepada Allah Taala. Dia ajak musyawarah seperti itu, orang-orang bujuk itu. Kemudian bitonatun ta'muru bil ma'ruf. Satu pertemanan, yaitu akan memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa tahudduhu alaihi, dan menghasungnya alaihi atas yang ma'ruf. Jadi ada satu pertemanan itu, pertemanan yang satu adalah orang yang mengajak kepada kebaikan itu ya, memerintahkan satu kebaikan dan selalu mengajak supaya berbuat satu kebaikan. Ini pertemanan yang satu. Wa bitonatu ta'muruhu bisyarri, dan teman yang lainnya atau teman yang satunya itu teman yang memerintahkan kepada kejelekan, wa tahudduhu alaihi, dan menghasung supaya berbuat jelek. Wal maksumu, dan orang yang maksum, orang yang terjaga itu orang yang asomallahu, Allah yang telah menjaganya. Rawahul Bukhari. Jadi yang menjaga kita ini bukan kepintaran kita, bukan apalagi dengan harta kita, tidak, bukan kekuatan kita, tidak. Kita memang diselamatkan oleh Allah Taala. May yahdillahu famay yudlil fala hadiyalah. Kayak pembukaan ini. Kayak orang yang telah disesatkan oleh Allah, sudah tersesat semuanya. Tidak ada orang yang bisa menyelamatkan kalau sudah manakala Allah Taala telah menyesatkan dia. Tapi begitu orang diberi petunjuk, masya Allah, sedikit enaknya. Dan satu contoh nih, Rasul itu menjenguk orang sakit, kemudian orang sakit itu ambil hitam, orang Yahudi, terus dijenguk oleh Rasulullah, sakit keras,
Nabi berpendapat ini anak ini tidak sungguh gitu, kasihan ini, terbawa agama orang tuanya. Kemudian Rasulullah menasihati kepada anak itu, nak masuk Islamlah kamu akan selamat. Anak ini noleh kepada bapaknya, yang ahli kitab itu. Bapaknya yang ahli kitab itu, turutilah apa yang diomongkan oleh Aba Qasim. Ikutilah Nabi Muhammad, ikutilah Muhammad itu. Dan akhirnya sadar. Begitu Rasulullah dah akhirnya pulang. Setelah pulang itu ada kabar kalau Ayu meninggal. Artinya boleh kita menjenguk orang kafir dengan tujuan itu, bukan mendoakan. Juga yang terjadi di sana tempat kajian saya itu orang Islam, anaknya keluarganya itu Nasoro, kemudian datanglah pimpinan gereja itu menjenguk karena orang tuanya Kristen, anaknya yang sakit itu Islam, didoakan secara Kristen. Sampai meninggal itu diminta untuk dirawat secara Kristen. Untungnya saudara yang yang kenceng, boleh. Dia Muslim, didoakan, ditawari ke rumah sakit gratis, segala bentuk dia datang itu bukan tangan kosong, enggak, bawa sambil menawarkan itu. Kita kan sering menjelek-jelekan gitu, diurusi orang Kristen, orang Islam sendiri tidak mau mengurusi diurusi orang lain kita bengok-bengok, salahnya sendiri ya. Kadang-kadang aturan Islam itu justru dijalankan oleh mereka karena mereka tahu Islam itu bisa jaya karena ini, dia meniru yang sama seperti ini. Dasarnya orang baik, insya Allah akan menjadi baik. Tapi kalau dasarnya orang tidak baik, masya Allah ini nyata. Karena ada tamu datang cerita, tahu-tahu istrinya nangis. Ya, bukan orang kok Islam-Islaman, bukan, dia orang sudah lagi yang kuat, orang Islam ini. Dan secara organisasi dia mengikut Muhammadiyah, ikut dia begitu kan. Tidak orang menyekolahkan anaknya di Malaysia. Tahu-tahu dia itu sholat sudah enggak, puasa enggak, ini puasa kemarin sudah enggak puasa, sholat juga enggak. Ditelepon orang tuanya, dia justru saya tak mempelajari tentang kebenaran Islam dulu. Islam. Padahal kenceng. Keciman beberapa kali. Nangis-nangis gitu, enggak doanya. Nanti ada jaminan ya. Apa yang ada dalam dirinya itu ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ila ta'atika, betul. Jadi hati yang membolak-balikkan itu Allah Ta'ala. Jadi kita tidak ada jaminan kalau orang Islam ini. Kalau kita tidak ditolong oleh Allah Ta'ala, maka kita pun akan menjadi seperti itu. Maka kita minta Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, mari kita meminta pada Allah Ta'ala supaya untuk taat kepada Allah Ta'ala itu minta pada Allah. Zikir artinya ingat kepada Allah. Kalau kita minta pada Allah, ingat kepada Allah itu minta kepada Allah. Bisa syukur kepada Allah Ta'ala itu juga minta kepada Allah Ta'ala. Bagaimana caranya bisa syukur kepada Allah? Tidak sebagaimana orang-orang yang di sana-sana syukur itu bentuknya ya ini. Pokoknya alhamdulillah. Padahal yang diperlukan tidak hanya itu saja. Itu sudah benar. Bentuk syukur diberi rezeki oleh Allah Ta'ala sebagian. Apalagi bisa sedekah kepada, diutamakan ke saudara-saudaranya sendiri. Saudara kan dapat pahala dua. Saudaranya miskin dan zakatnya kasih saudaranya itu. Bisa ziarah kepada saudaranya, bisa sambung pada saudaranya. Kemudian yang kedua, dia dapat pahala memberikan zakat atau sedekah nanti. Baik. Jadi Masya Allah, bisa jadi pertemanan itu seperti itu. Saya dulu kan pernah memberikan contoh nih. Jadi kalau dulu orang tidak usung selepan gabah ya, jadi beras itu dulu ditutu dan
batu atau kayu besar dilubangi lupang namanya gitu, lesung ini dan ada alunya itu. Jadi gabah-gabah yang sampai terkelupas itu bukan kena alu semua, tidak, tapi gesekan dengan gabah satu sama lainnya itu terkelupas. Jangan dikira satu persatu kena alunya, tidak ini. Ini sebagai contoh saja. Jadi kadang-kadang orang menjadi baik itu karena kegesek, orang menjadi jelek itu karena kegesek temannya, dan juga pergaulan itu. Maka bapak-bapak, jangan berpendapat pendidikan itu hanya di sekolah saja. Terus anak sekolah Islam, jangan. Pendidikan itu pendidikan di sekolah, pendidikan di rumah tangga, pendidikan di masyarakat. Sekolahnya apik, rumah tangganya jelek, masyarakatnya jelek, tidak mendukung. Kita bayangkan, sahabat Nabi ini loh, para sahabat ini, rumah-rumah mereka adalah madrasah, pondok-pondok mereka. Dan masyarakatnya mendukung, keluarganya mendukung, pendidikannya juga mendukung karena dia belajar dari Rasul, ya, suami-suami mereka kemudian mengajarkan kepada istri-istri mereka, kemudian istri mengajarkan kepada anak-anak mereka. Kemudian mereka rela diatur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa memimpin satu negara yang menguasai dunia pertiga lebih pada saat itu sampai kita kenal Islam itu bukan Rasulullah, itu awalnya bukan jadi gede itu tidak, Rasulullah itu Abu Bakar saja dulu yang membenarkan. Kemudian namanya kebaikan itu sudah pasti ada yang baik, maka kita juga gitu. Pertemanan kepada orang-orang yang soleh, insya Allah kita akan menjadi tapi pertemanan dengan orang jelek sudah jangan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aradallahu bi amirin khairan. Dari Aisyah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah Taala itu berkehendak pada kepemimpinan yang baik, keamiran yang baik, ja'ala lahu, Allah itu akan menjadikan padanya itu wazira shodiqin, wazir atau pembantu yang baik, yang shodiq. Inna siyadakaruhu, jika amir tadi atau pemimpin tadi lupa, dakaruhu, wazir tadi mengingatkannya, kayak persis sholat nanti. Imamnya pimpinannya lali delik terus nggih mboten delik nggih mboten nesu. Iki delik penjara ada kan nggih repot. Apa? Sebetulnya dalam sholat itu sudah, kalau tata kenegaraan itu mengikuti dalam sholat itu ya sudah. Imami batal ya jujur, macam renek wong ngerti nggih. Kentut mungkin tidak ada orang tahu, dia jujur. Wah, dia diganti yang lain, saya sudah batal. Tidak ada kemampuan dia. Dia lupa maka akan mengingatkan. Wa in dzakara a'anahu, dan jika pimpinan tadi ingat, dia wazir tadi akan membantunya. Dia ingat punya program, dibantu supaya kebaikan ini bisa terlaksana. Maka kita berlatihan Bapak-bapak dalam masjid ini, monggo perhatikan. Pimpinan imamnya atau amirnya atau takmirnya itu punya program yang baik, kita bantu supaya kebaikan itu bisa jalan. Kalau enggak, ya kita latihan. Sewaktu-waktu ada imamul antum, kita sudah siap, pernah taat masalahnya. Kalau ketaatan ini dadak nanti dihabut. Wa idza arada bi ghairi dzalik, dan apabila Allah itu berkehendak padanya kepemimpinan yang selain itu, ja'ala lahu waziron waziro su'in. Allah akan menjadikan pemimpin tadi pembantu yang jelek. Inasya lam yudzakirhu, apabila pimpinan tadi atau amir tadi lupa maka tidak mengingatkannya. Lupa kebenaran, weleke dungkit, tak ganti nih lah yang pimpinannya. Ya dalam rangka itu kan begitu.
Dan demo-demo, jangan dikira orang yang demo-demo dulu sekarang kan duduki jadi jabatan ya di demo masalah saja. Turunkan ketika dia turun betul dia jadi pimpinan akhirnya ya di demo sama saja. Oh, belum ada kedudukan dia itu saja. Mbok saya sih jadi itulah itu saja. Wa in dzakara, dan jika pimpinan itu ingat, lam yu'inhu, maka tidaklah dia membantunya, tidak mau membantu dia. Rawahu Abu Dawud bi isnadin jayyidin ala syartil muslim. Jadi dari Abu Dawud dengan sanad yang bagus pada syarat Imam Muslim. Nah, Bapak sekalian ya, kita tidak menunggu adanya satu kepemimpinan yang diatur dengan Islam, tapi kita sudah punya rakyat sebetulnya. Kita sudah pemimpin rumah tangga. Akan diajak kemana rakyat kita, anak istri kita ini diarahkan kemana? Ini saja. Ya. Buat kita ini tidak usah sing abot-abot, ya umum gitu. Rasanya agak berat kalau melihat kondisi yang seperti ini, akan menunggu pengumuman dari sana. Ya kita saja, apa yang mampu kok. Ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah Ta'ala apa kemampuan kita. Tidak mampu kita laksanakan. Kita mampu tidak melaksanakan yang ringan saja, kita tidak melaksanakan, minta yang berat ya. Iya, repot. Fa'aqulu qouli hadza astaghfirullah wa alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.